Berbuka dengan hidangan pembuka alias takjil memang sudah sangat identik dengan masyarakat Indonesia. Bahkan setiap daerah punya ciri khas hidangan takjil masing-masing. Tak terkecuali di Kota Bogor, warga kota hujan ini juga punya sajian khas untuk berbuka. Salah satunya mie glosor. Mie kuning yang punya sensasi licin dan langsung meluncur di tenggorokan ini memang menjadi salah satu ikon kuliner Buitenzorg. Rasanya jangan ditanya, gurih dan legit. Apalagi jika ditambah dengan gorengan, buras yang dilumuri saus kacang. Bisa-bisa kita kekenyangan sebelum makan berat. Sebenarnya apa yang menjadi rahasia di balik mie glosor sehingga kuliner ini selalu dijadikan andalan ketika berbuka? Aku sih biasanya pakai lontong ya, terus abis itu aku sukanya pakai mie glosor, terus apalagi tuh kalau dipakein sambal bumbu kacang gitu enak banget sih. Kalau buka puasa tuh biasanya tuh gorengan, ada bakwan, bala-bala, mie glosor, sama minuman manis-manis biasanya. Mencari keberadaan penjual mie glosor di Kota Bogor memang tidaklah susah. Dari pukul 3 sore, para pedagang takjil di setiap sudut kota sudah menyiapkan dagangannya termasuk mie glosor. Tetapi pusat takjil yang terbilang paling ramai ada di Bank Barung dan Bundaran Air Mancur Taman Yasmin. Pusat takjil Bank Barung yang berlokasi persis di depan Masjid Ar-Rahman, Jalan Ahmad Sobana ini memang menjadi salah satu tempat favorit para warga Bogor ketika hendak berburu takjil. Berbagai jenis makanan yang dijajakan oleh pedagang, mulai dari gorengan tempe, bakwan, kolak, hingga mie glosor. Di awal puasa sih alhamdulillah rame terus, banyak yang suka diserbu yang itu mie glosor sama kolak. Ini ada risol, tempe, tahu pedas, roket, bakwan, sama itu martabak tahu. Ada roket sampai 60, tahu pedas sampai 50. Jadi sehari hampir 300 lebih nih gorengan. Mie glosor sama bihun 100 biji. Lalu, apa sebenarnya istimewanya mie glosor? Berbeda dengan mie lainnya, mie glosor punya tekstur yang lebih kenyal sekaligus licin ketika diseruput. Bahkan penamaan glosor sendiri berasal dari kata golosor yang dalam bahasa Sunda artinya mengalir tanpa hambatan. Mie ini juga punya banyak nama lain, mie sorodot yang artinya terpeleset karena licin, ataupun mie serepet yang dimaknai menyeruput tanpa halangan. Uniknya mie glosor sendiri justru muncul pertama kali di Sukabumi, tetangga kota dari Bogor. Baru pada akhir tahun 60-an, seorang pembuat mie glosor hijrah ke daerah Pancasan Bogor. Sejak saat itulah, mie glosor mulai tersohor. Ya, cuman dijadikan ikon, dijadikan suatu kebiasaan bahwa ini enak nih untuk jadi kudapan. Jadikan takjil. Karena dari teksturnya sebenarnya mie glosor itu, teksturnya kan kenyal, licin, dan langsung ke tenggorokan dan langsung masuk ke lambung. tanpa hambatan. Karena tadi dari teksturnya gitu. Jadi cocok untuk takjil. Di masyarakat Bogor sendiri, mie glosor juga dikenal sebagai mie aci. Pasalnya bahan baku utamanya adalah aci kawung atau tepung sagu aren. Proses pembuatan mie glosor sejatinya cukup sederhana. Aci kawung yang relatif lebih kasar dari tapioka harus diayak terlebih dahulu untuk mendapatkan tepung yang paling halus. Setelah diberikan air dalam wadah besar, pewarna alami berupa kunyit bubuk ditambahkan untuk memberikan warna kuning. Pengadukan sendiri dilakukan secara manual agar adonan terbentuk dengan rata dan maksimal. Adonan yang telah kalis lantas dimasukkan ke dalam mesin penggiling manual yang mirip sebuah komedi putar. Ya, tuas mesin harus terus digerakkan untuk membentuk barisan mie yang sama panjangnya. Meski terlihat mudah, namun kegiatan ini butuh tenaga ekstra dan juga konsentrasi tinggi. Koordinasi kedua tangan sangat dibutuhkan untuk mencetak mie. Tangan kanan memegang tuas,
sementara tangan kiri menampung mie pada selembar papan. Setelah terbentuk, mie harus segera direbus agar tidak menggumpal. Setelah mengembang, itu artinya mie telah matang. Mie lalu dimasukkan ke dalam air dingin agar proses pemasakan mie segera berhenti. Jika tidak, mie justru akan lebih mengembang karena hasil panas rebusan masih tersisa di dalam mie. Mie yang sudah dibilas kemudian diberikan minyak kacang agar tidak lengket satu sama lain dan juga memberikan cita rasa yang khas pada mie glosor. Mie glosor kemudian dibungkus karung untuk didistribusikan ke masyarakat. Hal ini dilakukan oleh Pak Eman dan karyawannya setiap hari tanpa henti. Mie glosor mentah biasa dijual di pasaran dengan harga 15 sampai 20.000 untuk berat setengah kilo. Sedangkan untuk mie glosor matang yang biasa dijajakan untuk jajanan buka puasa memiliki harga cukup beragam mulai dari 3.000 sampai 6.000 rupiah. Bahan-bahannya simpel mas. Kita siapkan mie glosor, sebenarnya ada bawang merah, bawang putih, kemiri sebenarnya. Ya, kemiri dicampur, dan itu ditumis. Dan ada namanya pelengkap. Pelengkap itu ada kembang kol, nah itu kembang kol, terus ada bawang daun, itu salah satunya ya, bisa dilengkapi, terus ada bawang seledri gitu dan lain-lain gitu. Bisa dimix itu. Nah, nanti untuk pelengkapnya lagi ada namanya sambal kacang. Ya, salah satu keunikan mie glosor adalah pemakaian saus kacang yang tidak ditemukan dalam jenis mie apapun. Selain menambah rasa gurih dan manis, tekstur kacang yang masih kasar bisa berpadu dengan pas dengan mie glosor yang cenderung licin. Campuran keduanya membuat kelezatan mie glosor semakin paripurna. Ah, ini menarik nih. Sambal kacang itu sambal disangrai, sambal kacangnya, sambal kacang tanah. Disangrai ya mas, terus sangrai. Nanti bisa ada cabai rawit, ada cabai merah. Terus dimixing dengan gula merah. Simple mas sambal kacang. Nanti dituangkan air, kalau bisa air hangat lah. Air hangat atau air dingin juga boleh lah, tapi jangan terlalu dingin. Dituangkan, terus kita di-adjust mas. Apakah teksturnya mau liquid atau mau cair, terserah, itu pilihan opsional. Mie glosor pun tak berdiri sendiri dalam sebuah piring sajian. Salah satu teman abadi mie glosor adalah buras atau lontong yang diisi dengan berbagai macam bahan. Kalau lontong itu kan tidak ada isinya. Kalau misalkan buras itu biasanya selalu ada isinya. Misalnya buras itu ada oncom, buras oncom kan kenalnya. Ada daging juga bisa, ada buras sayur juga bisa. Nah, lebih plain gitu rasanya, itu lebih gurih kalau ada buras gitu. Untuk lebih menambah bobot karbo dalam sajian, biasanya mie glosor disandingkan dengan gorengan. Dari bala-bala sampai risol. Uniknya risol yang terlihat sederhana dengan isi bihun ini punya asal-usul yang bervariasi. Beberapa menyebut risol adalah turunan hidangan Belanda yakni risole. Sementara yang lain menganggap bahwa risol adalah turunan kroket, sajian khas Perancis. Bahkan sampai ada yang meyakini bahwa risol adalah lumpia versi Nusantara. Perpaduan ketiga bahan, mie glosor, buras, gorengan akan semakin legit ketika ditutup dengan es buah. Berbuka sebagai salah satu kenikmatan puasa, seperti sudah sah dengan kehadiran sajian tersebut.